Mbak Yom berarti menyesal pernah jadi Kristen atau bahagia pernah menjadi Kristen? Saya sedih, Pak. Sedih banget saya, Pak, kayak gitu. Saya udah merasa dosa sama orang tua saya. Sakit, Pak. Jika orang itu sudah cinta sama kamu, hai orang Kristen, bikin dia benar-benar sungguh-sungguh cinta sama kamu, udah nggak bisa yang lain. Lalu ketika dia udah sungguh-sungguh, bikin keputusan. Kita putus, saya nggak tanggung jawab sama kamu. Atau kalau kamu mau saya tanggung jawab, kamu ikut saya. Itu program. Dia mah nggak mau tahu, dia mah ngajarin Kristen nggak, ngajarin agamanya nggak diajarin, nggak bakalan ada yang ngajarin agama Kristen, bohong. Udah aja itu cuman kayak dibikin orang tuh bimbang. Kalau saya nggak nikah sama dia gimana saya bertanggung jawab sama saya? Stoplah program itu. Kenapa? Udah basi, udah banyak orang yang tahu. Yesus dicambukin apa? Iya, betul. Nyaman nggak hatinya? Enggak. Kenapa? Kasihan ya. Pemirsa seperti tuh, pemirsa. Cambuk-cambuk gitu kan sakit ya itu ya. Kenapa sih setega gitu orang ya? Tuh. Menganiaya manusia, sesama manusia, cambuk-cambuk seperti itu, apalagi dipaku gitu ya. Ngeliatin ngilu, ya sakit. Dan itu adalah Tuhanmu. Iya. Timbul nggak pertanyaan? Iya, mengapa gitu ya? Kita buka puasa dengan sayur laipat ini. Lihatlah mereka, para mu'alaf di pedalaman, berbuka dengan makanan apa adanya. Karena untuk beli beras saja mereka tidak mampu. Ayo, dukung kami dalam kegiatan Ramadan bersama para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Ayasofya yang ada di pelosok Nusantara. 1. Kegiatan buka bersama para mu'alaf binaan yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. 2. Kegiatan bingkisan Ramadan untuk para mu'alaf du'afa yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami ada di Sekretariat Pamulang Mu'alaf Center Ayasofya. Dan pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, yang sejuk, tidak begitu panas, ada satu rombongan terdiri dari 2 orang. Yang satu dulu pernah bersyahadat di sini, namanya Bu Mei. Bu Mei sebelah kiri, tidak, tolong di-shootkan. Ini Bu Mei ini sebelah kiri. Nah, itu yang jilbab kuning. Dulu pernah syahadat di sini. Nah, Bu Mei dulu pernah bersyahadat di sini, dan saya masih ingat dulu Bu Mei di sini setelah bersyahadat menangis waktu itu kan. Iya, nah, betul. Itu kenangan saya pernah menyaksikan, ya, menjadi saksi di sini. Ya. Nah, Bu Mei pada pagi hari ini mengajak temannya untuk bersyahadat juga. Iya, betul. Ya, Bu Mei tetanggaan. Tetangga. Ya. Iya. Gimana ceritanya ngajak namanya Mbak Yom, yang jilbab hijau namanya Mbak Yom. Mbak Yom itu datang kepada saya, lalu menanyakan untuk syahadat dulu saya di mana. Jadi saya menunjukkan di tempat ini. Saya pernah di sini gitu. Akhirnya Bu Mei mengantarkan ke sini. Saya panggil Mbak Mei atau Bu Mei? Mbak Mei. Apa aja boleh. Ya, Mbak Mei mengantarkan ke sini supaya terlihat muda, ya, tetap muda. Saya panggil Mbak Mei aja. Iya. Mbak Mei mengantarkan ke sini untuk mengantarkan Mbak Yom. Iya. Untuk bisa bersyahadat. Iya, betul. Pada pagi hari ini. Sebagai teman, rasa senang, rasa
senang sekali. Insya Allah. Iya. Menambah jumlah pengikut Yesus yang sejati ya. Iya. Oke. Iya. Baik, terima kasih Mbak Mi telah mengantarkan beliau dan menjadi wasilah untuk kebaikan ini. Dan Mbak Mi tentunya mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini di depan kita ada Mbak Iyom. Mbak Iyom, tapi KTP-nya di sini. Nah, beliau menyetorkan KTP, bukan akun kelonengan, bukan syahadat settingan, bukan apa-apa. Ini KTP tercantum di sini Kristen, namanya Maryam. Yang benar mana? Iyom atau Maryam? Iyom. Iyom. Iya, nama asli Islam saya Iyom. Oh. Tapi dia waktu Kristen itu diganti Maryam. Oh. Sebentar, ini pelan-pelan dulu. Iya. Dulu namanya Iyom dan pernah Islam berarti. Iya. Iyom siapa namanya? Iyom aja. Iyom aja. Iya. Satu kata, Iyom gitu. Iya. Nama pemberian orang tua ya. Iya. Terus kemudian akhirnya diganti menjadi Maryam saat menjadi Kristen, dibaptis. Iya. Dibaptis di gereja mana waktu itu? Di gereja Ciseeng. Ciseeng. Iya. Berapa puluh tahun yang lalu? Ya 2000 berapa ya? 2013. 2013. Iya. 2013. Oh, berarti sudah lebih dari 10 tahun ya? Iya. Umur 31 gitu ya? Waktu mau Iya, betul. Berarti Mbak Iyom ini dirubah menjadi Maryam. Iya. Oleh siapa yang merubah ini namanya? Itu mertua saya. Oh, mertua. Maksudnya mantan mertua saya. Mantan mertua. Iya. Oke, dulu berarti masuk Kristen diganti Maryam, kemudian yang termasuk karena menikah waktu itu? Iya. Dijebak atau bagaimana? Ya begitulah, pergaulan bebas saya, ya kayak gitulah. Maksudnya pergaulan bebas bagaimana? Maksudnya saya misalnya di luar nikah kayak gitu, mungkin dia ajak saya, kalau kamu mau sama saya, yuk ikut saya gitu. Ikut saya maksudnya masuk ke agama dia kayak gitu. Setelah mau menikah. Dan Mbak Iyom mau? Iya. Kenapa mau? Ya karena terpaksa juga. Tapi orang tua saya tidak setuju. Gitu. Iya. Orang tua masih ada? Mbak ada. Ibu masih ada. Bapak waktu kemarin 2002 dah meninggal. Iya. Dan waktu Bapak meninggal itu berarti Mbak Iyom posisi masih di Kristen ya? Gini ya Pak, maaf, saya sudah saya sudah kembali, tapi cuma sama Pak Ustadz juga kayak gitu. Cuma saya disahadatin juga, baca sahadat, kata dia bilang ya udah sekarang sudah kembali gitu ya. Waktu itu di desa juga. Tahun berapa? Tahun berapa itu saya nggak inget ya. Lama itu berarti? Udah lama, hampir berapa sekarang saya suami yang ini sudah 4 tahun. Sudah lama juga. Waktu itu dengan suami yang pertama yang menjebak masuk Kristen itu berapa tahun usia pernikahan? 12 tahun. 12 tahun pernikahan. Iya. Dengan suami? Iya, suami pertama itu yang suami Kristen. Pertama. 2003 ya Pak. 2003. Iya 2003 bukan 2013. Berarti dibaptis ini tahun 2003. 2003 kalau 2013 nggak masuk ini. Iya, 2003 Pak. 2003. Betul. Iya. Berarti 21 tahun. 21 tahun maksudnya. Berarti Mbak Iyom masuk dalam kekristenan itu berapa belas tahun? Dari 2003 saya pisah 2012. Oh. Setelah pisah itu baru Mbak Iyom sudah tidak Kristen lagi gitu. Insya Allah iya, saya langsung ke Pak Ustadz diantar sama teman saya. Iya saya kembali lagi, saya ingin kembali lagi gitu. Saya bilang gitu.
Ya udah. Artinya waktu itu cuma disyahadatkan tapi istilahnya tidak ada sertifikasi, Tidak ada, iya. Untuk cuma ibarat kata kata misalnya pesantren gitu. Cuma di Pak Ustadz. Ya, nah pada hari ini KTP beliau masih Kristen. Iya. Jadi kemana-mana dianggap Kristen ya? Iya. Oh. Sampai saya mau bikin surat, ya kamu nggak bisa, kamu udah mualaf lagi ya. Sudah, tapi saya di Pak Ustadz, saya bilang gitu. Kalau misalnya nggak ada sertifikat, kamu nggak bisa bikin surat-surat misalnya kayak kakak, kayak gitu, nggak bisa. Kalaupun kamu mau KTP kamu mau ganti, nggak bisa, dia bilang gitu. Kamu harus pulang Yesus. mualaf lagi. Harus ikut Yesus lagi? Iya, enggak. Oh enggak. Enggak mau. Anaknya masih Kristen ya? Masih Kristen anak. Loh, anak saya iya. Ikut Yesus. 2. Enggak apa-apa. Yesus Muslim kok. Iya, betul. Oh, iya. Cuma caranya aja yang beda, saya ngerti. Ininya sama, cuma caranya aja yang beda gitu. Bukan Kristen ya? Iya. Nabi Isa loh. Iya. Oh, berarti anak-anaknya masih Kristen semua? Masih. Yang 2. Yang 2 belum pindah. Iya. Anak dari suami pertama berapa? 2. Kristen semua? Iya. Paling besar usia berapa? 2. 22 tahun. Paling kecil usia? Kelas 3 SMA 15 berapa ya? 17-an ya? Ikut iya. siapa mereka? Ikut neneknya. Neneknya, mertua berarti. Iya. Oh, terang jadi Kristen. Oke. Kalau ikut Mbak Yom jadi Islam Insya juga kali ya? Sekarang Islam. suaminya juga masuk Islam, menikah lagi masuk Islam Iya. dengan istri yang baru. Loh, bagaimana ceritanya itu? Terbalik. Kok rumit? Bagaimana? Kayak gitu. Coba cerita, coba. Katanya dia udah nikah lagi. Awalnya kan saya pisah ya kayak gitu kan. Dia kenal perempuan lain. Terus dia menikah sama orang Islam juga. Cuma dia masih. Terus dia pisah lagi. Terus dia menikah lagi sekarang sama orang Islam. Tapi dia ikut istrinya Islam. Enggak, jangan-jangan dia cuma jebak laki itu. Bisa jadi. Iya. Karena enggak, saya yakin itu. Enggak, saya yakin itu cuma jebak berekonomi saja. Perempuannya itu. Oh, lebih berkuasa. Iya. Oh, lebih berkuasa. Ekonominya cukup, jadi dia secara ekonomi kalah. Ya seperti itu. Jadi dia itu. Enggak, saya yakin walaupun secara ekonomi powernya kuat yang perempuan ya. Saya yakin dia tidak menjalankan. Iya, betul. Emang tidak. Cuman buat. Ya. Cuma ibarat kata formalitas saja. Iya, kayak gitulah. Soalnya dulu yang menjebak Mbak Yom kan dia. Saya yakin itu, dengan saya yakinnya dia. Ya enggak lah. Saya nggak percaya kalau dia menjalankan sholat gitu ya. Bukan saya menjolimi dia ya. Kayak gitu. Nah, dia mentarget lagi sebenarnya. Mentarget orang Islam lagi. Iya. Mbak Yom sudah kena, ya kan? Terus siapa lagi gitu kan? Nah, siapa lagi gitu? Iya. Soalnya saya banyak lah yang kayak gitu. Iya. Banyak. Mbak Yom berarti menyesal pernah jadi Kristen atau bahagia pernah menjadi Kristen? Nggak pernah bahagia Pak saya. Oh, bagaimana ceritanya? Terus saya juga ya kayak gitulah. Misalnya kayak di rumah tangganya kayak gitu juga sama sejalanin sama dia. Terus ya disakitin. Ya kayak gimana ya curhat-curhat kayak gitulah saya. Maksudnya KDRT apa enggak? Enggak sih, KDRT enggak. Oh, cuma dia main laki. Iya, betul begitu. Itu enggak main laki-laki lain enggak. Kan? Biasanya pada Enggak, saya enggak bisa. Saya kayak gitu. Kalau dibilang sampai dia masuk sel pun saya tunggu sampai 8 bulan sampai saya tersiksa. Ya sudahlah, Bu, kalau begini saya mau balik aja. Saya bilang gitu. Ya orang tua saya alhamdulillah masih bisa nerima saya. Gitu. Nangis waktu itu? Orang tua? Bukannya nangis lagi Pak. Nangis air mata yang banyak. Orang tua ya? Iya. Melihat Mbak Yom masuk Islam lagi? Ya alhamdulillah dia bilang. Terus sampai tadi juga saya bilang, ini saya mau syahadat lagi di Pamulang sama Mami gitu kan. Ini bilangnya saya Mami. Ya udah gitu. Waktu kemarin juga kan udah syahadat, tapi saya nggak bisa dapat sertifikat gitu kan. Oh ya udah jalanin gitu. Alhamdulillah ya udah biar lancar kata ibu, doain kayak gitu. Iya, ya sudah lah ya, makasih ya saya bilang gitu.
sama suami aja bilang saya. Kayak gitu. Ya. Mbak Yom waktu itu sadar enggak waktu jadi Kristen? Ini Tuhannya siapa lagi ini kok banyak gitu? Ya saya nggak sadar, cuma kayak gitu aja. Apa sih Pak, di hati saya nggak ada. Nggak ada. Oh caranya kayak gini. Ya udah, kayak misalnya ya udah lu diam aja, turutin. Kayak gitu. Saya pun dalam ke gereja misalnya mereka nyanyi-nyanyi, berdoa gitu ya. Ya saya diam aja, ya saya nggak ngerti. Nggak fokus lah gitu ke situ. Yang diingat saya cuman istighfar gitu kan ya. Ya Allah, kok jadi begini gitu ya. Kok caranya kayak gini. Oh ya udahlah. Ya udah, kalau duduk saya diam aja kayak ini. Datang, pulang ya pulang, kayak gitu. Ya, terus waktu itu masih ingat nggak nama Tuhan yang sering kali mereka sebut di gereja? Iya. Siapa? Dia bilang Tuhan Yesus. Terus siapa lagi? Nggak tahu. Yang sering Tuhan Yesus gitu ya? Iya. Iya itu aja. Padahal ada yang lebih besar daripada Yesus. Jarang mereka sebut. Siapa coba? Ya Allah. Jarang mereka sebut di gereja. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu tidak kenapa Yesus kok sering mereka sebut daripada Allah di gereja itu? Ya karena dia mungkin Tuhannya dia. Padahal manusia loh dia. Iya. Yesus itu. Iya. Lebih sering disebut daripada nama Allah. Iya. Lebih sering disebut daripada nama Roh Kudus. Ada lagi tambahan Tuhan namanya Roh Kudus. Pernah dengar tidak di gereja? Tapi saya nggak tahu artinya apa. Tahu ya? Iya. Tapi waktu itu pernah dengar di gereja Iya, Roh Kudus pernah. gitu. Lebih sering mana disebut Roh Kudus sama Yesus? Lebih sering Yesus kali ya? Iya, lebih sering Yesus. Oke, baik. Mbak Yom, ini nanti KTP enggak apa-apa. Namanya tetap Maryam aja enggak apa-apa. Soalnya kalau Mbak Yom mau ganti lagi, kembali lagi ke nama Yom, ngurus ke pengadilannya rumit. Kedatangan bisa sampai 10 kali, mendatangkan saksi-saksi, keluarga dan seterusnya. Begitu. Rumit. Namanya tetap nanti Maryam enggak apa-apa. Panggilnya Yom, tetap enggak masalah. Nanti Maryam itu juga bagus kok, ada di Al-Qur'an itu namanya. Seandainya saya ganti KTP juga, namanya itu aja. Tetap Maryam aja. Karena untuk berganti KTP menjadi Iyom rumit. Ya, nanti akan disuruh menghadirkan saksi, ya kan, saksi minimal 2 orang, ya kan. Terus kemudian ada kronologi, menulis kronologi dan seterusnya, begitu. Yang penting agamanya sudah berubah ke Islam. Iya, rumit. Terus mengganti. Kalau Mbak Iyom pernah punya paspor? Enggak pernah. Oh, kalau misalnya rumit pokoknya mengganti akte lahir, mengganti kakak, mengganti surat-surat, aduh, semuanya nanti rumit. Mending tetap namanya naskahnya Maryam. Maryam aja. Itu namanya bagus kok. Ini nama Bunda Maria, namanya Bunda Maryam itu ibunya Nabi Isa, Yesus Kristus alaihissalam itu. Ini nama yang mulia, dimuliakan di Al-Quran, dimuliakan Allah, namanya Maryam gitu. Gak masalah. Mereka salah bikin nama ini. Kenapa kok jadi Maryam kan? Ini kan nama bagus ini kan. Saya itu ya udah namanya sekarang Maryam aja gitu. Oh gitu. Mbak Iyom yang minta? Enggak. Siapa yang minta? Bapak mertua saya. Oh, ngasih nama waktu itu. Kan nama kamu Iyom. Kamu ganti aja namanya Maryam. Kita gitu. Dia bilang gitu. Ya sudah. Saya bilang terserah. Yang maksa Mbak Iyom waktu itu masuk Kristen siapa? Yang paling Bapak mertua. Bapak mertua. Tapi mereka sekarang udah nggak ada. Iya. Sekarang sudah nggak ada. Udah nggak ada. Yang ibu mertua masih ada. Ada. Tapi ibu mertua juga berperan waktu itu kan? Iya. Yang mengantarkan Mbak Iyom dibaptis siapa? Ibu mertua. Ibu mertua. Sama bapak mertua juga. Baptisnya model apa? Model selam, berenang, cuma atau dibasuh. Oh, dibasuh. Iya. Dibasuh.
dikasih air, ya dipercik kayak gitu. Iya kayak Waktu itu Mbak Yom merasa terberkati atau merasa bahagia? Enggak, begitu. merasa kayak gimana ya, ya Allah gitu kan ya. Itu semua saya sedih Pak, sedih banget saya Pak kayak gitu. Saya udah merasa dosa sama orang tua saya. Sakit Pak. Maaf Pak. Waktu itu saya sedih banget, kayak merasa kayak gimana ya, saya manusia berdosa, saya laknat, saya ingat ke situ Pak. Tapi saya sekarang ingin kembali lagi Pak, seperti saya memegang agama saya sendiri gitu, di agama Islam. Makanya saya datang ke sini, minta diantar sama Mami. Saya ingin memeluk agama Islam kembali Pak, yang kekal buat saya. Masya Allah. Saya memahami perasaan Mbak Yom ya, dan saya yakin Mbak Yom ini adalah orang baik ya, orang salehah, orang pilihan Allah yang memegang teguh ajaran agamanya. Cuman waktu itu kondisi saja ya, kondisi iya, yang tidak tepat waktu itu. Iya. Baik, kepada Ustadz Kainama dilanjutkan oleh Ustadz Ahmad Kainama, pengikut Yesus yang sejati nomor 1 di Asia. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, syukran kasiran, jazakallah khairan Satipung, Bunda Etika bersama seluruh keluarga dan para ustadz dan juga pemirsa setia Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia YouTube channel dimanapun Anda berada di seluruh Republik Indonesia maupun ada di beberapa negara lain yang tidak berada di negara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seseorang yang mencari atau memeluk agama selain Islam, di hari akhir nanti akan menjadi kelompok orang-orang, menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang merugi. Maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika seseorang lahir dalam keadaan Islam, maka sesungguhnya Allah menjaga orang itu. Gitu. Begitu banyak murtadin dari Islam ke agama lain, terutama Kristen atau Katolik, banyak. Tapi tidak sebanyak itu. Sebetulnya itu tipuan. Sekali lagi, itu tipuan yang seperti kalau orang perang tuh dibikin propaganda. Banyak loh yang murtad dari Islam, banyak, bohong. Kenapa? Kalaupun ada orang yang murtad dari Islam, hatinya tidak nyaman, taruhan. Kok bertaruh Satya? Enggak, maksudnya kita fair-fairan aja, terbuka. Tanya setiap orang, sekali lagi, setiap orang yang murtad dari Islam ke agama lain, terutama Kristen dan Katolik, tanya dia. Karena setiap detik, bukan setiap hari lagi Ustaz. Bukan setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bukan. Setiap detik, setiap menit, itu hidupnya, hatinya tersiksa. Walaupun dia tidak mengetahui agama. Tidak pernah belajar agama Islam, bukan anak pondok, nggak pernah mondok, tidak pernah nyantri. Tapi lahir dalam keadaan Islam. Taruhlah di keluarganya tidak kuat menjalankan Islam. Semuanya sibuk bekerja, hidup modern, kaya raya. Tapi orang yang lahir Islam, ketika dia setelah dewasa atau setelah balik, lalu dia murtad, itu awal hari tersiksa batin dan rohnya.
Banyak yang bilang sekarang, ada yang artis-artis ya, artis-artis orang kaya atau orang terkenal pejabat, saya tidak Islam lagi, saya menjadi pengikut Yesus. Dengan bangganya dia berkeliling, senyum, tertawa, nyanyi-nyanyi. Banyak artis-artis di YouTube, dibuka aja deh. Artis-artis Indonesia terkenal, ganteng, cantik. Lalu dia bilang, aku sekarang menjadi pengikut Yesus. Setiap kali dia ngomong gitu, hatinya luka itu. Nggak perlu dulunya tuh pondok, nggak perlu kayak gitu. Islam itu adalah itu menjadi fitrah. Islam itu fitrah. Jadi lahir, pokoknya anak lahir itu Islam itu karena berserah diri kepada Allah. Seorang muslimin atau muslimnya artinya yang berserah diri kepada Allah. Bayi lahir dia berserah diri kepada Allah. Kenapa? Dia nggak tahu apa yang terjadi. Ada bayi yang astagfirullah ya Allah, ampuni, subhanallah ya Allah. Ada yang lahir dalam keadaan sudah meninggal. Ada yang lahir selamat. Ada yang lahir terpaksa disesar karena ada masalah dan sebagainya. Dia tuh ketika bayi pun dia muslim. Kenapa? Dia berpasrah kepada penciptanya. Ya Allah, aku berpasrah kepadamu ya Allah. Dari dunia ruh ke dunia rahim, dan aku akan keluar ke dunia nyata ini ya Allah. Aku berpasrah kepada Engkau. Dia pasrah, dia tidak tahu lahir di keluarga Kristen kayak lahir di keluarga Katolik, Hindu, Buddha. Dia nggak tahu. Dia hanya berpasrah. Nah, oleh sebab itu Islam bilang setiap orang yang lahir itu muslim. Karena berpasrah kepada, nggak ada kekuatan, tidak ada daya upaya. Pasrah saja. Nah, apalagi yang lahir dalam keadaan keluarga Islam. Taruhlah dia nggak pernah sholat, nih anak badung dari dulunya. Bangor gitu nya. Ngan lempang wenggal poe taya di imah. Arulin kamarana boa gitu kan. Jalan, ngerti nggak? Ngerti, ya alhamdulillah. Iya, Pak Balatak sama emaknya kadang-kadang karena pergaulannya, sama emaknya jadi kasar, sama si abahnya jadi kasar. Tapi dia Islam. Umi dan abahnya aja lebih tekun lagi. Taruh lututnya di atas tanah, angkat tangan ya Allah. Jadikan anakku ya Allah sebagai anak yang menjadi kebanggaan orang tua dan agama ya Allah. Amin. Itu aja udah nggak lama itu berubah tuh anak. Apalagi yang dengan sadar ya, karena dibutakan oleh informasi yang dari luar, maka ikut keluar. Ngerti ya? Itu malaikat tiap hari, tiap saat, tiap detik, tiap menit itu dikorek hatinya untuk kembali kepada kebenaran. Kembali. Nah, ketika roh kita dikorek, diingatkan oleh malaikat Allah, itu sakitnya minta ampun. Nggak tahu kenapa gitu. Pasti setiap saat kalau kita ingat, nggak usah jauh-jauh. Gini, orang udah murtad nih. Dia denger ajan aja. Nggak usah dengerin orang ceramah, nggak usah. Denger ajan aja, dia naik motor atau naik mobil lewat. Dia lewat masjid, ajan. Bohong kalau dia nggak hancur hatinya. Bohong. Wah, itu cuma ditahan aja. Aku udah nggak di sana lagi. Aku sekarang Kristen. Aku ke gereja. Aku kesaksian kemana-mana, ditonton orang jutaan. Kok saja jauh, lewat aja yuk, lewat di masjid yang ngajar yuk. Saya mau ngajak gitu. Ada artis-artis beberapa yang sudah ketemu saya. Artis-artisnya sudah murtad. Bunda Etika, Sotipo. Murtad, terkenal banget. Terkenal. Lalu datang terus ngobrol sama kita. Biasanya di Brawijaya tuh. Ngobrol para artis tuh. Terus ada yang, ini udah, saya diam aja. Terus dia biasanya duduk sebelah gitu kan. Saya sudah tahu. Ustadz nggak marah. Oh, saya nggak marah lah. Kamu kan yang menentukan. Gitu. Iya. Ini rame. Terus tiba-tiba dia bilang, ya saya kan sudah mendapatkan kebenaran. Pasti ngomongnya gitu. Saya sudah diajak oleh pasangan saya ini kebenaran gitu ya biasanya pasti. Saya sudah menjadi pengikut Yesus. Ada jaminan surga. Pasti tuh ngomongnya gitu tuh, pasti tuh.
dosaku sudah diampuni Yesus di kayu salib gitu kan. Sekarang saya memang kita berbeda Ustaz kayak nama, tapi sekarang saya di jalan yang benar, pasti ngomong gitu. Terus saya cuma ngomong gini, kalau dengar azan gimana? Sampai gitu. Hatinya gimana kalau dengar azan? Itu secara otomatis Bunda Etika sama Ustaz Ipung ya, Ustazah, nangis. Nangisnya. Loh, saya ini kenapa nangis? Nggak tahu kenapa, Ustaz. Kok sakit ya di dalam gitu. Kok setiap kali lewat dimanapun atau dengar azan, bahkan di TV katanya. Di TV ada azan, dia tuh menghindar, dia pasti keluar lari, Ustaz. Lari. Atau disuruh pindahin channelnya, atau disuruh matiin dulu. Di TV padahal segitunya itu. Kenapa emangnya kenapa? Nggak tahu, Ustaz. Kok di sini sakit banget ya? Begini. Rohnya Teteh Ion, Teh Maryam itu milik Allah. Milik Allah. Ketika Teteh tidak lagi beragama Islam waktu itu, ya istilahnya keluar dari Islam, Allah mengerti itu bukan salah Teteh. Allah tahu itu. Allah itu maha tahu, maha mendengar, Sami'ul Alim. Allah itu. Jadi maha mendengar dan maha mengetahui. Teteh nggak doa pun, ya Allah, kok saya jadi Kristen, aku mau kembali. Misal ya, ini jangan diambil ini ya. Misal Teteh nggak berdoa. Misal Teteh nggak minta sama Allah untuk kembali ke Islam. Nggak pernah minta. Tapi pada suatu saat Teteh akan kembali. Percaya. Kenapa? Teteh milik Allah. Allah nggak mau miliknya diambil orang, nggak mau. Dibikin gimana caranya nih? Apapun yang terjadi, dia harus menikmati surgaku, kata Allah. Dia harus menerima berkahku, kata Allah. Berkah di dunia wal akhirah. Si ibu siapa? Mbak Mei. Lahir dalam keadaan Islam bukan? Diambil. Ini yang bukan lahir dalam keadaan Islam. Tapi rohnya dia milik Allah. Allah nggak suka rohnya tinggal di badan yang makan daging babi misalnya. Nggak mau Allah, nggak mau. Karena Allah bilang ini ciptaanku ini. Suci dia. Seharusnya dia menyembah aku. Banyak macam kejadian sehingga orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa ke caranya? Saya nggak peduli caranya apa, beneran. Wallah, saya nggak peduli. Saya dengar orang mualaf, saya bilang saya nggak mau dengar. Apa nggak pengaruh buat saya? Kenapa? Jadi milik Allah. Saya tidak lahir dalam keadaan Islam Teh. Ambon ya. Tos katingali meren poek nanya, poek kata abdi Teh. Ya, poek tuh gelap. Hidung. Ya. Saya tidak lahir dalam. Bahkan, maaf ya, jangan marah. Maaf Ustaz. Bunda Etika, saya minta maaf. Dulu ketika saya di sana, saya adalah orang termasuk orang yang mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan yang dilakukan oleh suaminya, mantan suaminya dulu. Saya yang ngajarin. Kalau kita tidak bisa membuat orang Islam dibaptis melalui pengetahuan, artinya pengetahuan apa? Kita cerita Yesus, Bible, sejarah. Kalau kita tidak bisa, kawinin. Kalau nggak dapat diminta dia untuk nikah sama kita lewat jalan baik-baik, maksudnya apa? Secara ikhlas ridho, dibaptis dulu lalu pemberkatan, hamilin duluan. Maaf ini. Bikin dia deket banget sama kamu sampai kamu tuh nggak bisa dilepas gitu. Istilahnya cinta mentok cek aya namanya. Jadi cinta kos kumaha gitu. Jadi cintanya udah habis-habisan. Udah
Begitu dia udah cinta benar sama kamu, kasih pilihan. Cintanya seberaha. Apa itu seberaha? Apa maksudnya seberapa besar cintanya gitu. Gini, jika orang itu sudah cinta sama kamu, hai orang Kristen, bikin dia benar-benar sungguh-sungguh cinta sama kamu, udah nggak bisa yang lain. Lalu ketika dia udah sungguh-sungguh, bikin keputusan. Kita putus, saya nggak tanggung jawab sama kamu. Atau kalau kamu mau saya tanggung jawab, kamu ikut saya. Itu program. Itu program. Dia mah nggak mau tahu, dia mah ngajarin Kristen nggak, ngajarin agamanya nggak diajarin. Nggak bakalan ada yang ngajarin agama Kristen. Bohong. Udah aja, itu cuman kayak dibikin orang tuh bimbang. Kalau saya nggak nikah sama dia, gimana siapa yang tanggung jawab sama saya? Mana ada orang yang mau terima barang bekas misalnya? Itu memang dia udah ya bikin begitu gitu. Jadi ditempatkan muslimin atau muslimat tuh ditempatkan pada tempat begitu. Jadi serba salah. Akhirnya datang. Udah. Baptis. Nggak dikasih tahu baptis itu apa. Dasarnya apa. Kegunaannya apa. Imannya. Udah nggak perlu. Emang nggak perlu mereka ngajarin. Yang penting udah baptis. Tujuan mereka bukan untuk menyebarkan. Ini saya bilang kepada Anda yang mungkin ada Kristen atau Katolik yang nonton juga. Stoplah program itu. Kenapa? Udah basi. Udah banyak orang yang tahu. Ketika seseorang dibaptis misalnya, emang diajarin Kristen? Gak ada. Oh ada, kata kesasi. Kata kesasi ngajarin apa? Kata kesasi itu cuman dibilangin, Yesus sayang padamu, engkau akan masuk surga, engkau boleh makan babi itu tidak haram, engkau enggak ke gereja juga enggak apa-apa, yang penting engkau ucapkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Yesus mati di kayu salib karena menanggung dosamu. Naonan. Enggak ada hubungannya. Apa-apaan gitu. Enggak ada. Pernah diajarin nggak gini misalnya? Ini sayang, misalnya gitu ya, waktu masih sama suaminya, sayang, ini kitab suci saya. Nah kamu kan sudah baptis, nah ini jadi kitab sucimu. Kitab suci saya ini terdiri dari beberapa surah. Pernah nggak? Enggak. Diperkenalkan aja sama kitab sucinya aja enggak. Bayangin tuh coba. Cuma saya tahu dia bilang ini kitab sucinya. Saya tanya, ini apa? Ya itu di situ dipelajarinnya. Gitu. Apa? Saya bilang gitu. Terus saya tanya mertua saya, maaf ya saya potong. Ini doanya apa? Gimana? Ya udah, dia bilang doa Bapa kami, gitu kan ya. Ini yang paling apa kata dia? Kalau dibilang paling luhur lah. Ya, gitu ya. Terus gimana caranya? Saya bilang gitu. Ya udah dibaca aja. Terus artinya apa? Saya bilang gitu. Ya udah dibaca aja. Seperti gitu. itu. Karena memang semua orang Kristen ini, Ustadz. Ini jangan diedit, dan saudaraku, aku hormat, aku sayang sama kalian Kristen dan Katolik ya. Jadi bukan untuk menghujat Anda, bukan. Tapi ini kebenarannya gitu. Sebetulnya jemaat itu nggak ada yang tahu apa-apa tentang agamanya. Jangankan kitabnya aja dia nggak tahu itu apa. Yang paling simpel tadi si Tete udah bilang, doa Bapa kami aja mereka nggak tahu. Pokoknya udah sebutin aja. Inilah bahayanya kekristenan, karena mereka sendiri tidak tahu apa agama mereka. Cuman satu, gini, kalau nggak dapat secara baik-baik, kita main kasar. Oh itu yang dijalani. Serius. Udah dapat nih, ya udah kan yang penting apa? Goal itu apa tujuanku? Iya sudah sampai kan? Dapat satu. Masalah dia jadi Kristen yang baik, Kristen yang mengerti Bible, Kristen yang nggak pusing, udah yang penting udah dapat. Nah, yang jadi masalah sekarang, benar yang tadi Ustadz Ipong bilang, dia pindah cari sasaran berikutnya.
Orang-orang seperti ini tidak pernah mencari istri, tidak pernah. Tidak pernah mencari istri untuk menjadi pendamping hidup. Tidak pernah. Mereka kalau yang orang Kristen pacaran sama orang Islam, lalu menempatkan orang Islam di keadaan terdesak untuk jadi Kristen, ini program ini. Nanti dia udah dapat, udah ya selesai, mau ngapain lagi? Emangnya saya ngajarin Kristen? Ya enggak lah. Yang aku sudah dapat. Dia pindah lagi ke orang lain. Dia pindah lagi ke orang lain. Dia pindah karena tujuannya bukan untuk pendamping hidup sampai mati. Enggak ada, bohong. Bohong. Kenapa? Tujuannya adalah membuat orang Islam jadi Kristen. Titik, segede kelapa. Nggak peduli dia nggak peduli. Mau jadi apa kayak yang udah Kristen? Emang dipikirin? Minimal rusak hidupnya. Rusak semua. Minimal rusak semua hidupnya. Keturunannya sudah masuk juga. Dapat kan? Dapat kan? Dapat kan? Jadi 3 kan? Itu. Jadi hitungannya tuh semuanya itu numbers. Hitungannya tuh semua angka. Maka nggak peduli orang yang dibaptis ini tahu Kristen, cinta Yesus, nggak peduli. Orang dia juga nggak tahu kok. Sekarang ditanya gini, iseng aja sama orang-orang Kristen yang begitu tuh, yang bilang dirinya misionari. Oh Yesus, aku mengabarkan Yesus untuk supaya engkau diselamatkan jadi Kristen. Samperin dia tanya gini, en arken hologos en hologos prostonteon. En hologos heteon. Apa itu tuh? Nggak ngerti. Nggak tahu. Jangankan teteh. Itu yang ngomong, ayo mari. Nggak tahu. Beresit bara Elohim et hasamaim ve tahares. Hebat. Nggak tahu. Nggak tahu dia. Evangelicam que doctrinam Patris et Filii et Spiritus Sanctus una maestate superilia Trinitas credamus nomen Christianorum e Catholicorum. Apa? Karena memang mereka nggak peduli. Mereka bikinnya gini. Ambil. Gini. Masuklah ke mereka. Lalu mereka masuk ke lingkungan orang-orang Muslim. Mereka tampaknya seperti domba. Manis tutur katanya. Lembut. Itu awal. Tapi nanti begitu udah dapet, jadi ular. Yang lebih parah, jadi serigala. Kelihatannya domba, padahal serigala. Baik, kita lanjut. Program ini masuk ke Indonesia. Program apa, Ustaz? Menghancurkan orang Islam dari dalam. Misalnya program yang dijalankan ke teteh gagal. Si teteh misalnya pada saat itu, nggak mau jadi Kristen. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Pokoknya saya maunya tetap Islam. Masuk dia jadi Islam teh. Ada yang gitu. Ada yang gitu teh. Syahadat, dihitan tuh laki-laki. Dihitan. Ya. Sampai nikah. Tapi habis nikah, boro-boro mau sholat. Malah dia setiap hari Minggu, dia tetap gereja. Ada yang gitu. Itu taktik lama itu, kartu mati itu. Dia tetap makan babi kecap. Dia tetap ikut kumpul-kumpul sama orang-orang itu, ketok-ketok anjing dibumbuin. Cuknyuk. Yupoh, toki-toki dogi, bakut tahu nggak teh? Bakut itu iganya. Kalau cuknyuk itu kakinya, apal. Kalau yupoh itu minyaknya yang digoreng sampai kering. Dulu sering Siga kurupu. Dulu iya. Sekarang nggak boleh. Iya, tapi bagus dia jujur dia, ya kan? Dulu iya. Ditanya Ustadz Kay, dulu makan. Enak nggak? Enak. Tapi kalau saya emang enggak. Alhamdulillah, berarti dijaga oleh Allah. Saya emang nggak suka daging. Oh ya, alhamdulillah. Jadi cuma daging ayam aja gitu kan. Daging-daging itu saya nggak bisa. Masalahnya bukan enak apa enggak. Saya selalu bilang sama orang yang tanya sama saya, Ustadz, kayak dulu makan itu. Iya, enak nggak enak?
Ustadz Ki, iya karena masalahnya bukan enak apa enggak. Masalahnya kamu cinta Allah apa enggak. Kenapa? Allah bilang, ini bukan masalah enak apa enggak. Aku bilang ini haram. Aku bilang, aku Allah bilang ini haram. Kamu cinta aku apa enggak? Masalahnya bukan ini enak, bukan ini enak. Bukan masalah enggak enak-enak, bukan. Masalahnya engkau cinta Allah enggak. Kalau cinta Allah, mau enak kek, mau enggak enak kek, ikutin Allah. Zina haram. Enak nggak? Enak. Maka itu ada istilah selingkuh itu indah. Indah, deg-degan gitu kan. Ya kan? Apa adrenalin apa? Hormon. Hormon itu testosteron testosteron apa itu hormon itu ya. Itu jadi kayak deg-degan itu kan, itu memacu itu, ya kan? Challenge, tantangan juga. Tantangan, challenge. Allah bilang nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya dengan hormon, nggak ada. Tantangan, challenge, nggak ada hubungannya. Hubungannya adalah, apakah engkau cinta padaku? Apakah engkau menuruti semua perkataanku yang disampaikan oleh utusanku Nabi Allah wa Rasulullah dari yang sebelum dan pada saat baginda Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad SAW datang ke bumi. Kau dengar yang mana? Nah, kembali lagi, ini saya bongkar lagi. Maksudnya gini loh, kita punya barang bukti nih. Jadi yang saya omongin, insya Allah bisa dicek ke dia langsung. Yang saya omongin bener nggak nih? Ini program apa? Menghancurkan orang Islam. Pernah dengar nggak? Ada program pemurtadan, maaf, tapi saya mohon jangan diedit. Saya mohon banget, dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf, kayak nama sampaikan. Datang coba ke gereja atau ke para misionari, tanya, ada nggak program pemurtadan untuk Buddha, Hindu, Konfutse, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Tidak ada. Ada nggak mereka program, aku ingin memurtadkan orang Hindu? Nggak bakalan ada. Mereka programnya untuk apa? Memurtadkan orang Islam. Sasarannya itu cuma satu agama, apa? Islam. Kenapa? Karena Islam yang benar teh. Inna dinna indallahil Islam. Di sisi Allah tidak ada agama lain teh. Cuma Islam. Kalau Islam bukan agama yang benar, teteh nggak merasa tersiksa selama teteh merit sama dia. Tuh. Saya merasa tersiksa. Pasti teteh gini. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Nanti ada yang lewat bawah itu tuh. Ngapain itu? Persembahan. Ketawa dia. Dinaikkan pujian. Terus nanti kalau Natal, hai siarkan di gunung, teteh pasti ikut nari. Di bukit dan di mana juga, kalau di sana benar. Kalau di sana benar. Tapi setiap kali orang Muslim atau orang yang Kristen aja dari lahir, terserahlah. Coba ikut itu, ibadah itu. Pasti ada yang gini. Kok gini sih? Iya, betul. Saya kadang, kok gini sih caranya gitu kan. Ya udah, diam aja. Bangun, kata gitu. Suruh diri Buddha. Ya. Apa ngapain? Udah diri aja. Gitu. Ini yang pernah Muslim, lahir dalam keadaan Muslim. Sekarang ke si Mbak. Ya kan? Si Mbak. Ini yang gak ada hubungannya nih. Dia lahir gak ada hubungannya sama Islam, kagak ada. Sekarang gini deh. Ibadah Paskah. Iya. Dulu apa gerejanya apa? Protestan, karismatis atau Katolik? Kristen Protestan. Protestan. Nama gerejanya nggak apa-apa, sebutin aja nggak apa. Oke. Begini. Kan nggak lahir Islam kan? Iya. Kristen kan? Iya. Jadi ikut ibadah. Gini, Paskah. Biasanya di Paskah itu diminta untuk nonton film namanya Passion of Christ. Iya. Yesus dicambukin apa? Iya, betul. Nyaman nggak hatinya? Enggak. Kenapa? Kasihan ya. Pemirsa seperti pemirsa. Cambuk-cambuk gitu kan sakit ya itu ya. Kenapa sih setega gitu orang ya? Tuh. Menganiaya manusia, sesama manusia, cambuk-cambuk seperti itu, apalagi dipaku gitu ya. Ngeliatin ngilu, ya sakit. Dan itu adalah Tuhanmu. Iya.
Timbul nggak pertanyaan? Iya, mengapa gitu ya? Mengapa ini Tuhan kok begini? Iya, betul. Aku cinta dia. Iya. Tapi kenapa aku dipaksa untuk melihat dia disiksa? Disiksa, iya. Ini kan Tuhan aku, ini penghinaan ini, bener nggak? Iya, betul. Diludahin, bener nggak? Iya, betul. Diinjak ditendang, juga. diinjak. Iya. Diinjak. Muslimin wal muslimah rahimakumullah dan saudara-saudaraku Kristen Katolik yang menonton ini, insya Allah pulihkan kesadaran otakmu ya dan hatimu ya. Saudaraku sayang Kristen dan Katolik, aku sayang sama kalian. Ustadz Ipung sayang, Bunda Etika sayang, semua sayang. Cuman ingin menggerakkan otak gitu loh. Ini nggak ada hubungannya sama Islam. Ya. Siksa untuk menebus dosa. Ya, coba. Iya, masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Ini nggak ada hubungannya sama Islam. Orang ini, orang yang tidak ada hubungannya dengan Islam, muslimin wal muslimah rahimakumullah dan saudaraku Kristen Katolik. Orang, ayolah kembali ke hati Anda. Masuk akal nggak sih? Engkau ku mau cinta Yesus selamanya. Sih, ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai datang silih berganti dalam hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Murni ini. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, terutama saudaraku sayang Kristen dan Katolik. Kalau kau cinta Yesus, masa Yesusnya digituin? Iya. Ditelanjangin. Iya. Besot-besot habis, dagingnya copot-copot Ustaz. Iya. Dicambuk itu copot dagingnya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita kembali ya. Tapi Yesus itu, rasa sakit itu adalah bentuk kebahagiaan. Dia loyalitas kepada umat supaya umat lolos bersih dari dosanya. Masuk akal nggak? Nggak. Nggak masuk akal. Kok Yesus begitu? Karena engkau, karena dosamu, maka dia rela begitu. Nggak masuk akal. Orang dia memang nggak rela kok. Yesus itu nggak pernah rela disalib. Itu kan dipaksa dia. Tuh kan, ini normal otaknya. Saudaraku sayang Kristen Katolik punya otak normal nggak kayak dia? Punya nggak otak normal kayak gini? Kalau Anda Kristen yang normal, Katolik normal ya, nggak usahlah kayak si Teteh yang dari Muslim. Ini mah brojol itu memang udah Kristen, tapi otaknya normal. Kenapa? Ya nggak masuk akal. Dia mah nggak rela, itu mah kelihatan dia mah nggak rela. Tuh, nggak rela. Kenapa? Ya orang Kristen dia tahu Yesus tuh nggak pernah rela digituin. Nggak rela. Bapak, jikalau mungkin cawan ini lalu daripada aku, keringetnya darah. Ketakutan. Udahlah nggak usah dibahas itu mah, udah nggak usah dibahas aja. Udah nggak masuk akal, we. Udah nggak masuk akal. Orang Kristen aja oke lagi nih lah. Tanya semua orang Kristen, muda, tua, karismatik, Pantekosta, Advent, Protestan, Mormon, Saksi Yeho, tanya semua. Kamu kalau ngelihat Yesus digituin, rela nggak? Enggak. Jadi, marilah kembali ke otak yang normal. Kembali ke si Teteh. Teh, alhamdulillah Teteh menjadi. Syukran ya, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Siapa? Mbak Mei. Mei, ya. Syukran ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Allah sayang, Allah berkahi jadi muslimah yang kafah. Amin. Penuh berkah. Berapa tahun sudah? Sudah berapa? Islam, Mbak Mei? Islam, nanti bulan 5, 1 tahun. Allahu Akbar, bulan 5. Baik, kembali ke si Teteh. Teteh, pensyahadatan ini bukan masalah surat-surat. Kalau ini mah bisa, begitu Ustadz Ipung kasih sertifikat, itu bisa dibawa ke Dukcapil, berlaku. Masya Allah. Karena ada kan nomor tuh. Nanti dia cek itu nomor itu. Bener gak lembaga ini sah punya negara? Sudah disahkan oleh negara. Masalahnya gini Teh, banyak juga yang keluarin sertifikat tapi di Dukcapil nggak laku. Kenapa? Karena lembaganya tidak dikenal oleh negara. Begitu. Masalahnya bukan cuma ini, tapi gini Teh. Teteh ridho ikhlas nggak? Ridho ikhlas dunia akhirat. Nah, misalnya Masya gini, Allah, Teteh itu dijadikan oleh Allah untuk menjadi contoh. Agar yang lain
yang punya pacar sekarang ini sedang jatuh cinta kabina-bina teuing, ya, kacida. Kepada laki-laki Kristen, hati-hati teh. Begitu. Atau laki-laki Muslim yang jatuh cinta mentok kacida, enggak ada lagi duanya. Kepada wanita Kristen, hati-hati. Kenapa? Karena sebetulnya ini bukan masalah cinta. Ini masalah membikin orang Muslim jadi murtad. Teteh ini hari ini bersama Ustadz Ipung ada di YouTube-nya Ayah Sofia. Teteh ridho ikhlas cerita supaya teteh jadi contoh agar yang muda-muda sekarang tidak mengalami seperti teteh. Di wadulan, naon deh di wadulan, dibohongin. Betul. Udah habis Kristen mah udah ditinggal, nggak boro-boro dirawat, nggak ada dirawat, nggak ada. Udah begitu aja, udah. Dia cari orang Islam lagi. Nanti dia cari lagi. Muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah memilih yang terbaik. Teh Maryam ini orang yang terbaik untuk menjadi contoh kepada yang muda-muda muslimin wal muslimah. Agar tahu bahwa Anda sedang diawasi oleh serigala-serigala di luar itu. Siap menerkam Anda kapan saja. Begitu habis diterkam, diseret, udah ditinggalin. Ditinggalin aja udah begitu. Sampai nanya bapak kami aja cuma dijawabnya apa? Udah baca aja lah. Udah belajar sendiri aja lah. Udahlah itu imani aja. Udah diambil 2 anak Kristen. Nah, nanti begitu Anda punya anak Anda jangan harap bisa ikut Islam. Jangan harap. Diambil, dijadikan pemakan babi. Padahal dia yang godaan kita pada waktu kita meninggal itu anak-anak kita. Nanti beratnya Anda yang muslimin wal muslimah, ketika kita mati, pertama tanggung jawab kepada orang tua kita dan para leluhur kita. Lalu yang kedua, tanggung jawab kita kepada Rasulullah, baginda yang mulia, Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya antum, belum ke situ, belum ke Allah. Yang pertama, malaikat. Bagaimana cara menjawab malaikat? Nggak bisa, aduh, malaikat susah. Nanti malaikat nanya, siapa Tuhanmu? Mana yang benar? Enggak, dan itu pertanyaan masih inilah ya, masih pertanyaan formal ya. Tiba-tiba ditanya, mengapa kau biarkan anakmu untuk menjadi orang yang mendustakan Allah? Itu pertanyaan berat itu. Kamu tahu bahwa di luar Islam itu neraka. Kau tidak cinta anakmu. Begitu kau lewat Shiratal Mustaqim, dengan begitu indahnya, tiba-tiba ada yang berteriak, astagfirullah, naudzubillah summa naudzubillah, naudzubillah summa naudzubillah, naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa? Tiba-tiba dari bawah teriak, "Mama!" Muslimin wal muslimah rahimakumullah yang udah niat untuk nikah di gereja, pikirkan lagi. Begitu Anda kembali menjadi Islam, mengucapkan syahadat lalu sholat lagi, bertakwa, tapi Anda punya anak yang diurus oleh suami atau istri Anda yang Kristen, saya mohon ini jangan diedit. Dan Anda mati, Anda menikmati Islam Anda di sorga Anda, di jannah Allah, pada saat melewati Shiratal Mustaqim. Tapi di bawah Anda ada yang teriak, "Mama, Mama, aku panas, Mama. Papa, aku panas, Papa." Pikir, ayo. Stop mulai sekarang jadi bodoh. Stop jadi bodoh. Ketika ada pemurtadan, ingat bahwa suatu saat Anda akan punya anak. Kita doakan. Tidak lama lagi, bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, anakmu akan juga mengucapkan syahadat. Amin. Supaya kita semua kumpul di hadapan Rasulullah. Itu Islam yang benar. Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, hati-hati pemurtadan. Karena efeknya panjang. Bukan hanya bagi Anda, tapi bagi keturunan Anda.
Inna dinna indallahil Islam. Inna dinna indallahil Islam. Wallahu alam bisawab. La tahzan. Innallaha ma'ana. Sampaikan terus berita ini. Jangan berhenti di Anda. Sebarkan untuk muslimin yang lain. Jangan takut. La tahzan. Innallaha ma'ana. Syukran kasiran, jazakallah khairan. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang terbanyak kepada Al-Ustadz Kainama, senior saya, pecinta Yesus yang sejati, dan beliau adalah pelurus untuk umat manusia agar kembali frekuensi otaknya ke jalan yang normal, supaya kita bisa membedakan antara mana babi kecap yang benar atau ini bukan babi kecap, kan begitu. Nah, terus kemudian sesuai dengan tracknya. Ini Mbak Iyom atau Mbak Maryam ini, Teteh, beliau sebenarnya sudah syahadat, cuman membutuhkan sertifikasi. Nah, namun setiap namanya syahadat, syahadat itu kan sertifikatnya sertifikat syahadat kan. Nah, namanya syahadat itu ada istilahnya syahada yusyahidu, itu kan melihat atau persaksian atau menyaksikan, kan begitu. Nah, sementara nanti kemudian ada tanda tangan, ini saksi dan seterusnya yang mensyahadatkan siapa, tapi merasa tidak pernah mensyahadatkan. Nah, khawatir namanya juga persaksian ya kan, namun tidak ada persaksian, tidak pernah menyaksikan, kan pertanggungjawabannya kan tidak jelas. Sehingga hari ini Mbak Iyom dulu pernah bersyahadat, ya kan, sudah, tapi hanya untuk kepentingan sertifikasi, statusnya bukan syahadat ulang. Tapi kita untuk memastikan saja bahwa Mbak Iyom memang benar adalah seorang muslimah. Sudah syahadat asyhadu, oh ya benar, beliau sudah muslimah, yang tanda tangan mau, yang menyaksikan juga mau tanda tangan, begitu. Jadi seperti itu. Nanti habis ini akan bersama Ustadz Kainama untuk persaksian, ya. Terus kemudian nanti Ustadz Etika menambahkan untuk memberikan penguatan. Sudah cukup. Sudah diborong semua. Diborong sama Ustadz Kainama. Ya. Diborong habis ya. Borong habis. Sudah memborong. Ya. Kepada Ustadz Kainama dipersilakan. Ustadz. Teteh punten, sekali lagi ini bukan untuk sertifikat, tapi memperlihatkan keridoan, keikhlasan serta cinta Teteh kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Islam. Insya Allah Teteh sekarang syahadat, insya Allah tidak lama lagi anak-anak semua kembali ke jalan yang benar. Amin. Agar kita kumpul. Amin. Ya Teh? Amin ya Rabbal Ridho? Alamin. Ridho. Ikhlas? Ikutin kata-kata saya Teh. Jangan terlalu cepat, yang penting jelas ya. Jangan terlalu pelan ya Teh, jelas. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Agamanya apa Teh? Islam. Takbir. Takbir. Sekarang kami serahkan Ustadz Ipung untuk memimpin kita semua dalam doa. Baik, alhamdulillah. Beliau telah kita saksikan bersama dan kita bisa memastikan bahwa beliau adalah keluarga kami, beliau adalah saudara kami, saudari kami sesama muslim. Dan KTP-nya ini, yang KTP Kristen, ini harus dirubah supaya menjadi kembali ini menjadi Islam. Nanti ketika beliau misalnya di akhir hayat nanti menutup mata, orang-orang tidak mempersoalkan ini, sehingga beliau dipeti mati pakai baju pengantin, kan, naudzubillah. Nah, kalau KTP-nya Islam, nanti beliau dihormati sebagaimana jenazah muslim yang lain. Amin ya Allah.
Cantik banget. Kita buka ya. Cantik banget. Iya ya, Masya Allah. Enak, manis. Ya. Manis banget, Masya Allah. Ustaz, segar wanginya. Enak ya? Masya Allah, kecil banget, wangi banget. Mungil kecil. Ya. Praktis banget, praktis banget, iya. Travel size ya. Simple banget, elegan wanginya. Cakep, mewah. Karena saking bagusnya saya bingungnya berkata-kata kalau saya enak wanginya bener Ibu. Elegan, soft, iya. Rekomend banget ini. Variannya varian Constantinople. Makanya nih kalau misalnya nyari yang seger, yang kalem, yang soft cocok banget.